Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bagaimana perasaan Bapak Ibu di hari ke-19 ini? Apakah masih bersemangat? Tambah bahagia? Ini menang baik. Tambah bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana sekali. Bahagia itu kuncinya adalah pada rasa syukur. Semakin bersyukur maka akan semakin bahagia. Semakin kufur akan semakin lawannya bahagia, menderita. Lawannya bahagia, menderita. Kalau susah, lawannya senang. Susah, senang. Bahagia, menderita. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan bahagia. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Setelah kemarin kita mengkaji bagian yang pertama. Di Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk. Kita ditunjukkan oleh Allah dari mana kita berasal. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah. Kita juga diberitahu oleh Allah, tujuan Allah menciptakan kita adalah dengan dua fungsi. Fungsi sebagai khalifah dan fungsi sebagai hamba. Ini yang kita kaji di kultum malam yang lalu. Bagian yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan tujuannya adalah wabayyinatin minal huda,
menjelaskan petunjuk. Allah SWT telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran, maka Allah pun menjelaskan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Contoh Bapak Ibu, di Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian muncul pertanyaan, takwa yang sebenarnya itu seperti apa? Atau kalau pertanyaannya diganti, bagaimana caranya agar kita bisa dinilai sebagai orang yang memiliki predikat bertakwa atau muttaqin? Kita sudah kaji pada langkah-langkah memutakinkan diri kita, ada 5 di ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dari Al-Baqarah. Ketika Allah menyampaikan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau ingin menjadi orang bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian Allah menyebutkan langkahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat 3 dan ayat 4 dari Al-Baqarah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang muttaqin. Ini namanya Al-Quran menjelaskan tentang Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Contoh yang kedua, di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, Allah menyampaikan informasi kepada kita bahwa wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Muncul pertanyaan, iblis itu siapa? Maka penjelasannya bisa kita baca di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Allah menyebutkan wa kana minal jinni. Jadi iblis itu adalah bangsa jin. Bangsa jin. Ini namanya Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Menjawab rasa penasaran kita manusia, iblis itu siapa? Allah menyampaikan iblis adalah bangsa jin. Kemudian kalau setan siapa? Penjelasannya kita jumpai di Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurur. Jadi setan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bangsa jin atau bangsa manusia yang memusuhi Nabi. Jadi kalau ada bangsa jin yang memusuhi Nabi, maka dia disebut setan. Ada bangsa manusia yang memusuhi Nabi, maka dia disebut setan. Ini namanya Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Kadang-kadang di benak kita itu kan setan itu makhluk tersendiri, Bapak Ibu ya, yang wujudnya seperti digambarkan di
film-film itu. Padahal Allah menyebutkan syaitan itu adalah bangsa jin atau bangsa manusia yang memusuhi Nabi. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini contoh-contoh Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Sehingga kalau ada pertanyaan, tafsir Al-Quran yang paling baik itu apa? Tafsir Al-Quran yang paling baik adalah Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran yang paling baik adalah Al-Quran ditafsiri dengan hadis. Karena Allah menyampaikan di Al-Quran surah An-Najm itu kata Allah kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Rasulullah bukan keinginannya, tetapi atas wahyu yang Allah berikan pada beliau. Dan ini lebih banyak, Bapak. Contoh di Al-Baqarah ayat 43 Allah menyampaikan perintah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Rasulullah menyampaikan perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah sholat dilihat, diikuti, diperhatikan oleh para sahabat, kemudian diceritakan. Dan beritanya sampai kepada kita dalam kitab-kitab hadis. Inilah hadis fungsinya sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Termasuk yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18 November. Nah, kita melaksanakan saum, tata cara saumnya diajarkan oleh Rasulullah. Zakat di Quran perintahnya ada, tata cara zakatnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis fungsinya sebagai penjelasan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah kita mengkaji bahwa Al-Quran selain fungsinya sebagai petunjuk juga sebagai penjelasan dari petunjuk, maka ketika kita mendapati informasi-informasi dalam Al-Quran, itu akan semakin menambah keimanan kita. Dan keimanan itu dapat dirasakan. Bapak Ibu kalau lagi semangat untuk mentaati Allah, imannya lagi naik. Tapi kalau lagi sungkan, imannya lagi turun. Lah kira-kira dari pagi sampai sekarang rasanya semangat apa semangat Bapak Ibu? Tadi mau Isya semangat apa? Semangat ya? Semangat. Kan ini jawabnya udah semangat. Kalau tadi ada adzan Isya kemudian kayong aras-arasan, berarti ada masalah. Nah, perlu kalau bahasa HP-nya dicas ya. Ini tiap malam dicas, dikasih kultum kuliah lebih dari 7 menit. Bukan kuliah 7 menit, lebih dari 7 menit. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngecas hati kita agar semangatnya terjaga. Karena insya Allah mulai besok kita sudah masuki babak final ya. 10 hari terakhir. Kalau orang lomba lari maraton itu kan yang ikut banyak. Tapi nanti begitu hampir dekat ya tinggal sedikit. Yang lain pada lemas, pada duduk, pada balik kanan. Apakah kita akan jadi pemenang atau akan jadi orang yang pulang tanpa apa-apa? Maka di antara tujuan tiap malam kita disemangati untuk menjaga iman itu agar tetap menyala. Iman yang menyala ditandai dengan semangat yang tinggi di dalam mentaati Allah. Jadi begitu mendengar azan, ucapannya Alhamdulillah. Masih bisa dengar azan. Terus S2. Itu berarti sedang semangat ya. Jangan mendengar azan malah leleng ya, berarti
ada sesuatu, something wrong katanya. Ada sesuatu yang salah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini fungsi yang kedua dari Al-Quran. Insya Allah besok kita akan kaji fungsi yang ketiga. Apa fungsi yang ketiga? To be continued, bersambung. Insya Allah besok malam akan kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.